Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, Rasulullah SAW migrasi dari Makkah ke Yasrib. Beliau diterima dengan sukacita oleh warga masyarakat Yasrib. Beliau membangun sebuah peradaban yang sangat modern, apalagi jika menggunakan ukuran kebiasaan pada saat itu. Itu diakui oleh Robert and Bella. Beliau sampai di Yasrib bukan hanya sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, tetapi beliau menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Ada 3 cara pandang untuk hal ini. Yang pertama, ulama umat Islam yang punya kesimpulan dengan paradigma integralistik. Penyatuan agama dari negara, negara dari agama. Bahwa Nabi Muhammad paket kiriman Tuhan sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Ini dikenal dengan paradigma integralistik. Penyatuan agama dari negara dan negara dari agama, dan pengusung konsep ini hadir hingga sekarang. Tetapi ulama lain, misalkan Syekh Ali Abdul Rajak atau Syekh Ali Abdul Rajiq dalam Al-Islam wa Usulul Hukum, beliau menolak paradigma integralistik ini. Beliau punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad hanya pemimpin umat, pemimpin agama, tidak membawa misi-misi politik dan misi-misi kenegaraan. Paradigma ini dikenal dengan paradigma sekularistik, pemisahan agama dari negara, negara dari agama. Sedangkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti diisyaratkan dalam tulisan nasihat Al-Ghazali kepada para raja, Tibrul Masbuk atau Al-Mawardi, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama, ataupun sebagai pemimpin agama, pemimpin masyarakat, memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau komplementer. Bahwa agama butuh negara, negara butuh agama. Dan paradigma ini dikenal dengan paradigma simbiotik. Indonesia ini bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler, tapi negara yang mewajibkan semua masyarakatnya berketuhanan yang Maha Esa dan beragama dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Konsep ini sejalan dan sejalin dengan paradigma simbiotik. Tetapi apapun kesimpulannya, semuanya bersepakat ketika Nabi memimpin umat dan masyarakat di Madinah, memiliki sebuah nilai yang sangat luar biasa sehingga dikenal dalam sejarah sebagai era keemasan Islam. Pertanyaan pentingnya adalah, pemirsa, apa kunci kesuksesan Nabi menjadi pemimpin umat dan pemimpin masyarakat dengan konstitusi yang dikenal dengan deklarasi Madinah? Terbentuk sebuah peradaban atau tamadun, yaitu masyarakat Madani. Beliau menyampaikan konsepnya. Beliau menyampaikan rahasia keberhasilannya. Sabda beliau, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Tegaknya dunia, lestarinya bumi, bahkan sejahteranya suatu bangsa dan negara harus ditunjang oleh 4 faktor. Yang pertama, kata beliau, pilar utama dan pertama adalah imamun adilun. Pemimpin adil. Karena pemimpin bagi sebuah negeri laksana mesin pada sebuah kendaraan. Kalau mesinnya rusak, maka kendaraan tidak bisa jalan, penumpang tidak mungkin sampai ke tujuan. Kalau mesinnya bermasalah, maka kendaraan itu akan bermasalah dan penumpang akan menghadapi masalah. Pemimpin adil bisa membawa suatu negeri menjadi baik, baldah thayyibah. Tapi pemimpin yang tidak adil bisa menjadi penyebab sebuah negeri atau suatu bangsa
bermasalah dan menghadapi musibah. Karena itu pilar pertama membangun suatu negeri, imamun adilun. Harus muncul pemimpin-pemimpin adil. Pemimpin-pemimpin yang menempatkan sesuatu secara objektif dan proporsional. Pemimpin-pemimpin yang menempatkan orang benar pada posisi yang benar, bukan menempatkan orang salah pada posisi yang benar. Dan ini yang disebut dengan profesionalisme dan proporsionalisme. Alhamdulillah, di tengah-tengah krisis kepemimpinan, negeri tercinta ini memiliki konsep berbangsa dan bernegara, termasuk konsep kaderisasi kepemimpinan yang semakin hari menunjukkan semakin hebat, sempurna, dan menunjukkan peta jalan yang memiliki kejelasan ke depan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang akan datang adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki terah kepemimpinan yang adil dan mensejahterakan masyarakatnya. Yang kedua, pilar membangun suatu negeri selain harus memiliki pemimpin yang adil. Yang kedua, bi'ilmil ulama. Ilmunya para alim ulama. Karena dunia ini gelap gulita, hanya terang benderang karena ilmunya para alim ulama. Pantas baginda Nabi sebelum memimpin sudah dikenal fatonah, sudah dikenal cerdas, sudah dikenal knowledge. Dan beliau sendiri menerima perintah Allah pada wahyu pertama, Iqra, bacalah. Sehingga beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Suatu bangsa atau suatu negeri yang hebat di saat ini tidak ditentukan oleh seberapa luas wilayah teritorialnya, tidak ditentukan seberapa banyak jumlah penduduknya, tetapi pemimpin, tetapi negeri sekarang yang hebat itu adalah ditentukan oleh seberapa banyak memiliki orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Maka negeri kita berkebutuhan hadirnya orang-orang pinter, karena pilar bangsa adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Maka terutama bagi generasi-generasi muda, jangan patah semangat ketika mencari ilmu. Jangan merasa lelah dan patah ketika berjalan menuju ilmunya Allah. Mencari ilmu diwajibkan sejak lahir sampai meninggal dunia. Mencari ilmu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mencari ilmu wajib meskipun sampai ke negeri Cina. Menunjukkan betapa tingginya perhatian agama Islam terhadap ilmu. Dan kita faktanya membutuhkan orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai ada ilustrasi yang sangat indah. Fadlul alimi alal abid, kapadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh, laksana bulan yang bisa mengalahkan jutaan bintang gemintang di angkasa luar. Betapa negeri ini membutuhkan hamba-hamba yang berilmu. Yang ketiga, pemirsa, kata Nabi, pilar suatu negeri selain imam yang adil, ilmunya para alim ulama. Yang ketiga, bisyahwatil agniya, dermawannya para agniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Karena kalau lapisan antara si kaya dan si miskin, jurang pemisahnya terlalu tinggi, sesungguhnya yang kaya tidak akan tenang dengan segala aset kekayaannya. Sementara yang miskin semakin menderita berkepayahan hidupnya. Maka pilar suatu negeri mesti ada distribusi harta dari orang kaya untuk hamba-hamba yang du'afa. Dan Islam menghadirkan konsep zakat, infak, dan sodakoh. Dengan konsep zakat, infak, dan sodakoh ini menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sehingga terjadi pemerataan antar masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang du'afa. Kadang-kadang kita masih menyaksikan di tengah-tengah gedung yang bertingkat, mobil yang mengkilat, fasilitas yang wah luar biasa,
Tapi di penghujung-penghujung kota masih bisa kita saksikan saudara-saudara kita yang naik gerobak dengan anak-anak yang sangat menyedihkan. Masih ada saudara-saudara kita yang tidur beralaskan kolan, beratapkan awan, yang hidupnya menggantungkan dari belas kasihan orang lain. Sangat miris kalau situasi dan kondisi ini dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, bukan hanya jumlah yang miskin semakin bertambah dan semakin bertambah, sehingga menjadi beban kita semua. Tidak mustahil terjadi revolusi sosial. Orang-orang miskin bergabung, kemudian merasa hak-haknya dirampas oleh sekelompok orang tertentu, maka yang bangkit adalah gerakan sosial. Maka sebelum itu terjadi, Al-Quran sudah mengingatkan, kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di segelintir orang saja, tetapi harus terdistribusi dan dinikmati oleh masyarakat lain secara umum. Pantas, secara tegas dan jelas Al-Quran menyatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dijustifikasi oleh Allah para pendusta agama, sekalipun ibadah spiritualnya luar biasa, kalau tidak memperhatikan perut anak yatim, kaum fakir miskin dan duafa. Ini yang dipesankan oleh Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuglan fakir miskin. Aku titipkan masjid dan aku titipkan fakir dan miskin. Anak-anak terlantar, kaum duafa, jangan ada tetes keringat yang mereka lakukan tapi tidak mendapatkan impact yang memuaskan. Jangan sampai ada tetes air mata karena kekurangan makan, bayi-bayi kekurangan gizi. Kalau ini terjadi, yang berdosa adalah orang-orang agnia sekalipun beragama. Maka gunakan telinga, fungsikan mata, lihat adakah orang-orang yang perlu kita tolong dan kita bantu. Kalau sudah melihat, masukkan ke dalam relung hati. Jika sudah masuk ke badan relung hati, ingat harta yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap kita diciptakan oleh Allah, sekarang menginjak di bumi Allah dan suatu saat akan kembali menghadap hari Allah. Allah menciptakan kita dari tanah, setiap hari menginjak tanah, suatu saat kita akan ditenggelamkan, dikubur ke dalam tanah. Yang menyertai hanyalah 3 hal saja. Yang pertama, ahlikum, keluarga, hanya ngantar sampai ke tempat kuburan. Semuanya kembali dan kita menghadapi alam barzah, berhadapan dengan munkar nakir, mempertanggungjawabkan amanah harta yang Allah titipkan kepada kita. Akan mempertanggungjawabkan amanah jabatan yang Allah titipkan kepada kita. Yang menemani kita hanyalah malikum harta. Tetapi harta yang kita bawa ke lubang kubur hanyalah sehelai kain kapan yang putih bersih menyelimuti badan. Bertahan 40 hari 40 malam, habis dari 40 malam, selesai 40 hari 40 malam, habis dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing, dan binatang-binatang tanah lainnya. Mula-mula binatang tanah memakan harta yang kita bawa, yaitu kain kapan. Kain kapan habis memangsa kulit kita, kulit habis memakan daging kita, daging habis, sumsum balung pun tak tersisa. Yang tersisa hanyalah tulang belulang. Pantas kata baginda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hartamu, sesungguhnya Allah tidak melihat prestismu, sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Dan amal yang akan bertahan, salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah, infak fisabilillah, berbagi kepada sesama. Jangan sampai di harta yang kita miliki ada hak-hak kaum fakir, miskin dan duafa yang belum kita tunaikan kepadanya. Dari harta kita ada hak mereka, kaum fakir, miskin dan duafa. Keluarkan zakatnya, tunaikan infaknya, bantu mereka. Sangat boleh jadi Allah memuliakan kita dengan harta. Dengan harta itu kita mampu berbagi kepada sesama. Sudah terlalu banyak cerita dalam Al-Quran. Orang yang punya pangkat jabatan mentereng seperti Fir'aun, tetapi dengan kekuasaannya tidak membela kaum yang lemah, malah menghisap darah kaum yang lemah, maka berakhir dengan nista, berakhir dengan celaka, dan berakhir dengan hina dina. Ada Korun dengan harta yang dimilikinya tidaklah mulia di dunia sampai akhirat.
dia tidak selamat dengan harta yang dimilikinya. Maka pantas kata Nabi, tidak boleh hasad kecuali pada dua kelompok manusia. Yang pertama, boleh hasad kepada orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya serta menyebarkan ilmunya. Yang kedua, tidak boleh hasad kecuali kepada orang-orang berharta tetapi bisa membantu kaum du'afa dengan harta yang dimilikinya. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Yang keempat, pilar membangun negeri ini kata Nabi, selain imamun adilun, pemimpin adil, manfaatnya para ilmuwan dengan ilmunya, dermawannya orang-orang agnia. Yang keempat, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Maknanya dua, orang yang fakir harta, fakir posisi atau jabatan, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan dunia, maka waktunya lebih banyak dihabiskan untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun hidupnya sederhana, tetapi keistimewaannya terletak pada kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidu'ail fuqara, doa orang-orang seperti ini sangat tajam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi doa orang-orang fakir bukan hanya dinilai fakir harta, karena lebih berkonsentrasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agak abai urusan dunia karena mengejar kepentingan akhiratnya. Doa orang-orang fakir itu juga bisa dimiliki oleh para pemimpin bangsa, petinggi negeri, orang-orang berharta. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam seorang hartawan yang luar biasa, tetapi fakir kepada Allah. Fakir dalam arti fakirun li rabbih, senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah pemimpin umat dan pemimpin masyarakat yang sangat istimewa, bahkan a'immatul anbiya wal mursalin, pemimpin nabi, pemimpin para rasul, khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi, penutup rasul, tetapi beliau fakirun li rabbih, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dijamin masuk surga dengan keluarga dan umatnya yang cinta kepadanya. Tetapi setiap malam, salat malamnya beliau sampai berbengkak-bengkak kakinya. Entah berapa rakaat salat malam yang beliau lakukan. Fakirun li rabbih, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang berbahagia, kalau kita tidak punya posisi penting secara sosial dimanapun kita hidup di negeri tercinta ini, bantu kehebatan negeri, kejayaan negara kita ini dengan doa. Karena senjata teristimewa yang dimiliki oleh umat Islam, doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Kalau tidak ada pintu-pintu dunia yang masih terbuka, pintu-pintu langit harus kita ketuk agar terbuka. Dan itu dahsyatnya kekuatan doa. Ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, aku akan memperkenankan segala permohonanmu. Doa itu artinya permohonan dari bawahan kepada atasan. Doa itu ibadah. Doa itu merupakan hal yang sangat mulia. Dan tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, tapi kenyataannya kita sering mendengar ada hamba-hamba Allah yang merasa doanya tidak diijabah. Untuk menjawab ini ada beberapa pendekatan untuk memberikan pemahaman istimewa. Yang pertama, Fulan A dengan Fulan B sama-sama nyimpen uang setiap bulan 100.000 di bank. Di bank yang sama. Bulan ke-12, bulan Desember, masing-masing periksa saldonya. Fulan A tersimpan saldonya itu 100.000 per bulan kali 12 bulan, ada tersimpan di situ.
Misalkan 1 juta sebulan ada 12 juta. Dilihat saldonya ada 12 juta. Seumpama nyimpen per bulannya 1 juta rupiah, ada 12 juta. Tapi fulan B dicek saldonya 0 rupiah. Padahal setiap bulan sama store 1 juta rupiah per bulan. Kenapa demikian? Karena fulan A nyimpen 1 juta rupiah per bulan itu nabung. Sedangkan fulan B nyimpen 1 juta rupiah ke bank itu, kenapa saldonya 0? Karena bayar cicilan. Jadi hamba-hamba Allah yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya khusus untuk jalan Allah, maka doanya cepat diijabah. Sedangkan hamba-hamba Allah yang tidak dekat dengan Allah, bahkan masih banyak debu-debu kemaksiatan yang melekat pada dirinya, bukan tidak diijabah doanya, tapi doa-doanya itu dialokasikan untuk membayar hutang piutang kepada Allah. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib mencontoh baginda Nabi dari segala aspeknya. Dan untuk mencontoh beliau itu dalam konteks membangun bangsa dan negara, kita memiliki kebutuhan 4 pilar tadi. Pertama, pemimpin adil. Yang kedua, ilmunya para alim ulama. Yang ketiga, dermawannya orang-orang yang berharta. Dan yang keempat, bidu'ail fuqara. Dimanapun posisi kita, kalau memenuhi 4 pilar ini, maka negeri tercinta ini akan menjadi baldah thayyibah. Masyarakat Jawa Barat akan menjadi masyarakat yang hebat dan istimewa. Dan kita akan bahagia untuk kita pribadi, keluarga kita, dan generasi-generasi yang akan datang. Semoga Allah kabulkan dan ijabah keinginan dan harapan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa akhrijna minad dunya ma'al imani wal Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.